Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penolong, penghibur, dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silakan, Saudara Flandi. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Sabat. Judul renungan kita pada pagi hari Sabat yang suci ini, tanggal 21 November, adalah jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis. Ayat hafalan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Bagaimana dunia memperlakukan hukum Allah? Di mana-mana orang bekerja melawan aturan ilahi, dalam keinginan mereka untuk menghindar dari memikul salib yang menuntun pada kepatuhan. Bahkan gereja-gereja berpihak pada kemurtadan besar yang menuntut bahwa hukum Allah telah diubah atau dibatalkan. Banyak orang dalam kebutaan mereka membanggakan kemajuan dan pencerahan yang luar biasa. Tetapi pengamat surgawi melihat bumi dipenuhi dengan korupsi dan kekerasan karena dosa. Atmosfer dunia kita telah menjadi atmosfer rumah hama. Sebuah pekerjaan besar harus diselesaikan di hadapan dunia dalam kebenaran-kebenaran Injil yang menyelamatkan. Ini adalah cara yang ditentukan Allah untuk membendung gelombang kemerosotan moral. Ini adalah caranya untuk memulihkan citra moralnya dalam manusia. Ini adalah obat untuk kekacauan universal. Ini adalah kekuatan yang menarik orang bersama dalam kesatuan. Untuk menyajikan kebenaran ini adalah pekerjaan dari pekabaran malaikat ketiga. Tuhan merencanakan bahwa penyajian pekabaran ini akan menjadi pekerjaan tertinggi dan terbesar yang dilakukan di dunia saat ini. Iblis terus-menerus mendesak umat manusia untuk menerima asas-asasnya. Jadi, dia berusaha untuk menandingi pekerjaan Allah. Dia secara konstan mewakili umat pilihan Allah sebagai orang yang tertipu. Dia adalah penuduh saudara-saudara, dan kuasa menuduhnya dia gunakan terus untuk melawan mereka yang bekerja bagi kebenaran. Allah menghendaki melalui umatnya untuk menjawab tuduhan iblis dengan menunjukkan hasil ketaatan kepada prinsip-prinsip yang benar. Semua cahaya dari masa lampau, semua cahaya yang bersinar di masa sekarang dan sampai ke masa depan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, adalah untuk setiap jiwa yang akan menerimanya. Kemuliaan cahaya ini yang merupakan kemuliaan karakter Kristus harus dimanifestasikan dalam orang Kristen, dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan firman, dan di setiap institusi yang didirikan oleh umat Allah. Semua rancangan Allah akan menjadi simbol dari apa yang dapat dilakukan untuk dunia. Mereka harus menjadi tipe kekuatan yang menyelamatkan dari kebenaran-kebenaran Injil. Mereka adalah agen-agen dalam pemenuhan tujuan Allah yang besar bagi umat manusia. Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 10 dan 11. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Renungan hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church volume 6, dan mari kita lihat tujuan Allah bagi kita umatnya dan hubungannya dengan jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis. Testimonies for the Church volume 6 halaman 9 paragraf 1 berkata, adalah tujuan Allah untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya melalui umatnya, agar dalam kehidupan dan karakter mereka dapat mengungkapkan asas-asas ini. Dia ingin memisahkannya dari adat istiadat, kebiasaan, dan praktek dunia. Dia berusaha untuk membawa mereka dekat dengan dirinya, agar dia dapat memberitahukan kepada mereka kehendaknya. Inilah tujuan Allah bagi bangsa Israel jasmani, dan itulah sebabnya Allah melepaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir, agar dapat menerima firman-Nya, hukum-Nya, dan menghidupkannya. Kenapa? Kembali dalam buku yang sama, halaman 9 paragraf 3, Nyonya White melanjutkan. Dan agar firman-Nya menjadi jelas dan berbeda dalam pikiran mereka, Dia memberitakan di tengah guntur dan kilat dan dengan keagungan yang mengerikan, hukum yang telah Dia berikan di Eden dan yang merupakan salinan karakternya. Inilah pentingnya umat Allah semakin dekat dengan Allah agar dapat menghidupkan perintah Allah dalam kehidupan mereka, yaitu hukum-Nya yang adalah karakter Allah. Maka dengan sendirinya karakter Allah menjadi karakter umat-umatnya. Israel menjadi saksi Allah bagi bangsa-bangsa lain. Inilah dasarnya Allah memilih Israel dan memanggilnya keluar dari Mesir. Apakah ini hanya untuk Israel saja? Tentu tidak. Testimonies for the Church volume 6 halaman 10 paragraf 1, Nya White nyatakan, untuk pekerjaan yang sama, Dia, yaitu Allah, telah memanggil umatnya di generasi ini, di zaman kita ini. Kepada mereka Dia telah mengungkapkan kehendaknya, dan dari mereka Dia membutuhkan kepatuhan. Israel rohani memiliki panggilan yang sama dengan Israel jasmani, yaitu agar menghidupkan perintah dan hukum Allah yang adalah salinan karakter Allah, agar karakter Allah menjadi karakter kita. Tujuan Allah bagi Israel jasmani sama dengan untuk kita Israel rohani, yaitu untuk menyatakan karakternya kepada dunia. Counsels for the Church halaman 78 paragraf 3 menjelaskan, tujuan yang ingin Allah capai melalui umatnya hari ini adalah sama dengan yang Dia ingin capai melalui Israel ketika Dia membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan melihat kebaikan, belas kasihan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan di dalam gereja, dunia memiliki representasi dari karakternya. Allah ingin Israel jasmani menjadi pernyataan hidup dari karakternya. Demikian juga keinginan yang sama Allah mau capai dari umatnya di zaman ini, yaitu Israel rohani. Karakter Allah dinyatakan kepada dunia dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar dapat mewujudkan karakter Allah dalam kehidupan kita? Benar, hukum Allah adalah salinan karakter Allah, tetapi bukan itu caranya. Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for Church volume 6 halaman 13 paragraf 3. Untuk mewujudkan karakter Allah, agar kita tidak menipu diri kita sendiri, gereja, dan dunia dengan agama Kristen palsu, kita harus mengenal Allah secara pribadi. Inilah cara untuk mewujudkan karakter Allah, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan mengenal Allah secara pribadi. Bagaimana caranya mengenal Allah secara pribadi? Melalui anaknya. Matius 11 ayat 27 berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita dapat mengenal Allah secara pribadi, yaitu Allah Bapa, hanya oleh anaknya. Tidak ada cara lain dan jalan yang lain. Hanya melalui anak Allah kita dapat mengenal Allah Bapa.
Roh Nubuat menyatakan dalam Bible Training School Januari 1, 1909 paragraf 3 yang berbunyi, Kristus datang dari surga untuk memberikan kepada dunia pernyataan yang benar tentang Bapa. Dia berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya kepada kita. Apa yang perlu kita kenal dari Bapa? Karakternya. Sebab itulah tujuan Allah bagi umatnya untuk memiliki dan menghidupkan karakter Allah, agar kita menjadi serupa dengan Allah dalam karakter. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 371, paragraf 1. Sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat atau karakter, dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Bagaimana Allah menyatakan dirinya dengan benar? Melalui Anaknya. Mengapa semua pernyataan ini perlu dan penting kita pahami? Renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 345 paragraf 3. Allah menghendaki melalui umatnya untuk menjawab tuduhan iblis dengan menunjukkan hasil ketaatan kepada prinsip-prinsip yang benar. Inilah pentingnya kita pahami maksud dan tujuan Allah bagi kita, yaitu untuk memiliki karakter Allah dalam hidup kita, yaitu dengan cara mengenal Bapa melalui Anaknya. Sebab semua penurutan akan hukum dan perintah Allah telah digenapi dalam hidup Anak Allah, dan untuk kita memiliki karakter Bapa, cukup dengan memiliki karakter Anaknya. Karakter Kristus diwujudkan dalam hidup kita, maka itulah jawaban Allah terhadap tuduhan iblis atas hukum Allah. Iblis bilang hukum Allah itu berat dan tidak mungkin manusia untuk menghidupkannya. Tugas kita bukan untuk menghidupkan hukum Allah. Tugas kita adalah untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Sebab dengan menerima Kristus dalam hidup kita, maka hukum Allah yang merupakan salinan karakternya menjadi bagian kita, bukan karena kuat kuasa kita, bukan hasil usaha kita, tetapi oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Kristus yang mengerjakan dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat menutup dalam Reflecting Christ halaman 59 paragraf 4 yang berbunyi, di mana Roh Kristus berada di dalam hati, karakter Kristus akan diungkapkan, dan di sana akan terwujud kelembutan saat diprovokasi dan kesabaran saat dalam pencobaan. Kristus berada dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan apa yang terjadi? Perubahan hidup, perubahan karakter. Karakter kita digantikan oleh karakter Kristus. Inilah pentingnya memiliki Roh Kristus, dan inilah satu-satunya cara agar kita menjadi bagian dari jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa kami boleh menjadi bagian daripada jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis, dan itu dengan mengenal Allah secara pribadi, agar kami masing-masing memiliki karakter-Mu, yang adalah merupakan jawaban atas tuduhan iblis bahwa hukum Allah berat dan tidak mungkin dihidupkan. Dan melalui Kristus kami dimampukan, sebab Kristuslah yang mengerjakan, bukan kami. Oleh karena penting kami menerima Roh-Nya dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati kami. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.